Amin Rais tuding Jokowi mau bunuh anaknya, fakta misteri dua sedan misterius. Saudara, anak politisi senior Amin Rais, Hanafi Rais menjadi korban kecelakaan di Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, Hanafi Rais mengalami luka cukup parah dan harus mendapat perawatan. Kecelakaan terjadi pada Minggu dini hari, tepatnya di kilometer 112 900. Hanafi Rais yang berkendara dari arah Purwakarta menuju Jakarta menjadi salah satu korban dalam kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun ini pun disebut melibatkan 3 kendaraan yang salah satunya ditumpangi oleh Hanafi Rais. Mengalami luka serius, Ahmad Hanafi Rais dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Dari keterangan dokter anak dari politisi senior Amin Rais ini mengalami luka di bagian kepala dan di bagian perut. Menjadi korban adalah Tuan Ahmad Hanafi. Beliau ini terdapat luka robek di bagian dahi, jadi luka di kepala, dan ada luka memar di perut bagian kiri bawah. Keluhannya sih nyeri di perut sama sakit kepala gitu. Amin Rais yang dulu dikenal sebagai Bapak Reformasi rupanya tidak kehabisan fitnah terhadap Jokowi. Sekarang beredar cuplikan video yang berasal dari kanal Refli Harun 28 Juni kemarin. Dalam video itu Amin bercerita bahwa keluarganya dizalimi rezim Jokowi. Anak Amin Rais, Ahmad Hanafi Rais, pernah mau dibunuh dengan plotting yang rapi. Itu terjadi pada 18 Oktober 2020. Pada malam hari atau dini hari, Hanafi sedang berkendaraan dari Jogja mau pulang ke Jakarta. Dari Semarang, dia sudah merasa aneh karena ada 2 sedan yang membuntutinya. Saat mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di Tol Cipali KM 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di Tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Arfad Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi. Ya. Perlukah kita percaya bahwa Hanafi pernah mengalami kecelakaan pada 20 Oktober 2020? Rasanya sih benar. Media massa pun ketika itu memberitakannya. Gara-gara kecelakaan itu Hanafi memang harus masuk rumah sakit. Tapi tidak ada media yang saya bisa browse di internet mengabarkan kisahnya sedramatis yang diceritakan Amin. Hanafi memang terlibat dalam kecelakaan beruntun,
mobil Hanafi ditabrak minibus, bukan truk, dari belakang sehingga terlempar menabrak kendaraan berat di depannya. Kedua kendaraan lain itu dikabarkan melarikan diri, tapi hanya itu yang diberitakan. Saya sendiri menganggap kisah dari Amin Rais ini tidak masuk akal. Yang paling jelas menurut saya adalah mengapa pada Oktober 2020 itu tidak pernah ada pernyataan sedikit pun dari keluarga Amin mengenai tuduhan atau dugaan adanya upaya pembunuhan. Amin baru mengungkapkan tuduhan itu pada 17 Desember 2022 dalam acara Indonesian Lawyers Club. Dan mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas. Kok Hanafi masih hidup? Jokowi punya plot khusus untuk saya. Kalau membunuh saya mungkin masih pikir-pikir, jadi saya mau dipermalukan. Caranya dia kirim seorang anak muda di malam hari untuk menembak tangki mobil saya supaya ada ledakan dan kebakaran hebat agar orang sekampung ikut geger. Tapi semua itu sudah terjadi di masa lalu, ya saya sudah maafkan sambil yakin Allah pasti akan memberikan keadilan. Saya yakin siapapun yang berbuat zalim, cepat atau lambat akan memperoleh balasan dari Allah yang maha adil sepadan besar atau kecilnya kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah kalau sekarang Jokowi yang bakat kezalimannya memang top markotop, minjam istilah anak muda zaman sekarang, Jokowi sedang dihukum Tuhan. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi saya yakin sekali tidak ada kejadian di muka bumi ini, di alam terang siang hari atau alam gelap malam hari, selembar daun kecil ya, yang rontok dari pohonnya itu tidak dipantau oleh Allah. Tanpa izin Allah, daun itu tidak akan rontok juga ya. Semua terpantau, semua itu karena izin Allah. Ferdian Yuda Pratama yang merupakan sopir dari Ahmad Hanafi Rais masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut pengakuannya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 2:30 dini hari. Diduga mereka menjadi korban tabrak lari. Banyak kita nggak sempat menghindar. Jadi kita nabrak terus juga ditabrak juga dari belakang. Pak, posisi waktu itu Pak anaknya Pak Amin Rais lagi tidur apa seperti apa Pak? Sedang istirahat ya. Sedang tidur Pak ya? Sedang di bangku mana? Di bangku tengah. Pak, perjalanan dari sana ke sini itu jam berapa tuh Pak? Berangkat dari sana jam 8, terus kejadian itu jam 2:20 ya. Ya, Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan bermula ketika mobil Alphard yang dikendarai Hanafi Rais tertabrak kendaraan yang ada di belakangnya, kemudian terpental dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Dua kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu melarikan diri. Medan Willis Victor yang dikendarai oleh saudara Ferdian tertabrak oleh kendaraan yang arah belakang, kemudian Alphard tersebut terpental dan menabrak lagi kendaraan berat yang ada di depannya. Kedua kendaraan tersebut melarikan diri, tidak diketahui identitasnya. Jokowi banyak dijuluki oleh netizen sebagai Raja Tipu, Raja Kibul, Raja Tega, Pinocchio Jawa, penghancur demokrasi, hipokrit alias munafik, manusia esok dele sore tempe, keturunan PKI, sain kiri belok kanan, manusia pengadu domba, dan lain-lain. Akan tetapi watak Jokowi yang tidak boleh kita lupakan adalah watak zalim atau kezaliman yang mendarah daging dalam kepribadiannya. Jokowi harus bertanggung jawab atas pembunuhan sadis 6 laskar FPI, 6 anak muda yang semuanya berumur 20-an tahun,
pada hari Senin 7 Desember 2020 di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, Jakarta. Saya dapat informasi sebelum unlawful killing itu terjadi, pembunuhan terjadi, aparat yang mengikuti 6 syuhada muda itu bertanya pada komandan mereka, 6 laskar FPI itu harus diapakan. Si komandan itu lalu bertanya ke komandannya yang lebih tinggi lagi, dan oknum yang terakhir ini minta pengarahan pada Jokowi. Nah, jawaban Jokowi, terserah, pides saja. Ini saya dapat berita ini ya dari teman akrab saya di Jakarta. Sebuah tuduhan berat yang mengguncang panggung politik nasional datang dari tokoh senior, Amin Rais. Ia mengklaim Jokowi pernah mencoba membunuh putranya, Hanafi Rais, lewat kecelakaan lalu lintas yang direkayasa. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu secara terbuka menuding rezim Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, sebagai dalang di balik insiden kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa putra sulungnya, Ahmad Hanafi Rais, pada tahun 2020 silam. Pernyataan yang dilontarkan 5 tahun setelah kejadian ini sontak membangkitkan kembali misteri di balik kecelakaan di Tol Cipali tersebut. Amin Rais, dengan narasi yang terperinci, meyakini insiden itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah rencana pembunuhan. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting cukup rapi, kata Amin Rais dalam video yang dikutip pada Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Amin kemudian membeberkan kronologi versinya, yang ia sebut sebagai sebuah operasi terencana. Menurutnya, kejanggalan sudah dirasakan Hanafi sejak dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Amin mengatakan, bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Kemudian jika mobil Hanafi pelan, 2 mobil itu juga ikutan pelan. Puncak dari skenario yang ia sebut sebagai penyergapan terjadi saat mobil yang ditumpangi Hanafi memasuki Tol Cipali. Amin menuding 2 truk besar telah disiapkan untuk mengeksekusi rencana tersebut, berkoordinasi dengan 2 sedan misterius yang membuntuti sebelumnya. Ia menuduh para sopir itu berkomunikasi untuk menjalankan plot tersebut. Menurut Amin, 1 truk dengan sengaja menyalip mobil Hanafi, sementara truk lainnya memposisikan diri tepat di belakang. Sesaat kemudian, skenario mematikan itu dijalankan. Dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi, katanya, setelah truk di depan melakukan pengereman mendadak yang memaksa mobil Hanafi menabrak. Akibat insiden tersebut, Hanafi Rais mengalami luka serius dan dampak jangka panjang. Pelipisnya luka, dan hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar dan tulang punggungnya retak. Mobil Alphard Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang, tutur Amin. Ia menambahkan bahwa hingga kini, putranya belum dapat berjalan dengan normal akibat retak pada tulang punggungnya. Amin Rais secara eksplisit menunjuk siapa yang ia anggap bertanggung jawab dan apa motifnya. Mengapa Jokowi ingin membunuh anak saya? Supaya saya berhenti mengkritik kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik, tudingnya. Mungkin maksud Jokowi supaya syok dan ketakutan. Jokowi ternyata belum puas, kok Hanafi masih hidup. Klaim Amin Rais ini membuka kembali arsip pemberitaan pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Saat itu, Hanafi Rais memang dilaporkan mengalami kecelakaan hebat di Tol Cipali KM 112.900, wilayah Subang, Jawa Barat. Laporan dari pihak kepolisian kala itu mengonfirmasi banyak elemen dalam cerita Amin, meski dengan beberapa detail berbeda. Pengakuan polisi, Kabid Humas Polda Jabar saat itu, Kombes Erdi Acaniago, membenarkan bahwa mobil yang ditumpangi Hanafi ditabrak dari belakang, terdorong, lalu menabrak kendaraan berat di depannya. Poin krusial dari keterangan polisi adalah fakta bahwa kendaraan yang menabrak dan yang ditabrak mobil Hanafi langsung melarikan diri. Kedua kendaraan itu diduga meninggalkan lokasi kejadian. Identitasnya masih diselidiki. Untuk kondisi di sekitar lokasi, tanpa ada penerangan jalan, kata Kombes Erdi saat itu. Keterangan serupa datang dari Panit PJR Tol Cipali, Ibtu Karyana. Ia menyebut Hanafi mengalami luka berat dan kecelakaan terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun, ia menyebut kendaraan yang menabrak dari belakang adalah sebuah minibus.
Karena keras, kendaraan Hanafi terdorong dan menabrak kendaraan berat yang ada di depannya. Kendaraan yang menabrak mobil Hanafi Rais langsung kabur dan tak diketahui identitasnya, kata Ibtu Karyana. Fakta bahwa para pelaku tabrak lari itu tidak pernah teridentifikasi hingga kini memberikan celah bagi spekulasi dan teori konspirasi. Tuduhan Amin Rais, meskipun sangat serius dan dilontarkan bertahun-tahun setelahnya, kini bertumpu pada misteri tak terpecahkannya kasus hit and run